Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala nabiyya ba'dah amma ba'd. Khatal iman hafizakumullah. Surah Al-Mumtahanah. Surat ini kalau dari judulnya Mumtahanah ya, bukan mumtahan. Di perempuan-perempuan yang diuji. Tidak ada isu gender di dalam Islam. Ini jawabannya. Tidak ada diskriminasi ras, tidak ada diskriminasi berbasis gender, jenis kelamin. Jadi diakui, sederhananya begini, mereka yang teriak tentang emansipasi wanita ternyata di negaranya belum pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Mereka yang teriak tentang emansipasi wanita ternyata belum ada rajanya yang perempuan. Kita enggak dengar dari mereka ada tokoh pejuang perempuan. Islam di surah Al-Mumtahanah bukan hanya berbicara tentang hak perempuan untuk sangat mandiri dalam berikrar, berbaiat kepada Nabi SAW. Itu kan enggak ada lakinya tuh di penghujung surat itu. Famtahinuhun, langsung. Jadi kan Allah nggak nyuruh Nabi Muhammad cek dulu ayahnya, tanya sama ayahnya, tanya sama abangnya, tanya sama adiknya, tanya sama kakaknya, enggak. Langsung cek Muhammad, jujur nggak dia imannya. Jadi mereka boleh tampil di dalam Islam. Dirahmakumullah, kita belajar surat ini biar bisa jadi dalil. Suratnya udah turun lama, 15 abad yang lalu. Cuma kadang-kadang keluh lidah kita kan menjawab berbagai tuduhan terhadap agama yang hanif ini. Nah, rahimakumullah. Jadi itu fokusnya, bicara di awal tentang loyalitas, kemudian HAM, ya, Konvensi Jenewa tentang hak-hak asasi manusia. Itu kontennya jauh lebih awal apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, khususnya surah Al-Mumtahanah. Karena waktu kita terbatas, kita kaji dari pendekatan tematik. Bagian satunya loyalitas dan insiden Hatib bin Abi Baltah, ya, ayat 1-3 ini. Rencana Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah. Setelah ada perlawanan, pembangkangan, ya, gencatan senjata yang disepakati 2 tahun sebelumnya di Hudaybiyah, dilanggar. Bukan oleh semua pihak umat Islam, bukan kebiasaan mereka melanggar perjanjian, tapi yang melanggar musyrikin Mekah. Mereka menyerang partai atau kelompok yang berkoalisi dengan Rasulullah SAW. Diperangi, dibunuhi laki-lakinya, kedengaran sampai berita itu kepada Nabi SAW, dan Nabi kemudian mengajak sahabatnya untuk segera bersiap, ya. Dilobi oleh Abu Sufyan dan sebagainya, tapi Nabi tetap kekeh pada keputusannya untuk, mungkin orang sekarang nyebutnya balas dendam, tapi bahasa yang lebih tepat penegakan hukum. Karena perjanjian nggak boleh dilanggar. Umat Islam bersedia untuk membatalkan rencana haji pada tahun ke-6 Hijriah demi untuk nurut pada aturan Hudaybiyah. Ya kan? Yang aturannya dilihat secara garis besar lebih banyak merugikan umat Islam. Tapi Nabi setuju. Nabi sepakat, nggak apa-apa, yang penting jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Toh perjalanan waktu itu untuk haji. Nah, rahimakumullah, setelah semuanya beres, mau berangkat di tahun ke-8 itu untuk Fathu Mekah, membuka Mekah. Dan kali ini beda perjalanannya. Kalau tahun ke-6 haji, tahun ke-8 perang. Nah, tapi perang bagi umat Islam rahimakumullah tidak pernah tentang agresi militer. Ya. Jadi perang itu bukan tentang penguasaan wilayah, bukan tentang ingin menumpahkan darah, bukan tentang penguasaan sumber daya alam, bukan, tetapi tentang penegakan keadilan, tentang upaya pembebasan agar manusia punya
kesempatan untuk memilih keyakinan mana yang menurutnya benar. Seperti itu di dalam Islam. Makanya kan kita nggak pernah coba Pak main ke Mekah gitu, umroh, tanya sama orang asli Mekah, apakah saudara-saudara asli Mekah merasa dijajah oleh orang Madinah? Nggak ada satupun bagian muka bumi ini yang merasa pernah dijajah oleh kekuatan Islam, rahimakumullah. Karena Islam melarang perang dalam konteks perebutan kekuasaan. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang menarik tuh yang terjadi dengan Hatib ini. Dia ya beliau veteran perang Badar. Ya, kan Nabi mewanti-wanti jangan sampai beritanya sampai ke Mekah, ya, karena kan itu bagian dari strategi perang. Kan Nabi mengatakan al-harbu khida', perang itu tipuan. Mana ada orang strategi perang disampaikan ke musuh. Maka diam-diam berangkatnya, nggak boleh ada yang tahu, biar mereka nggak punya persiapan. Nah, nggak taunya ada orang mengutus seseorang untuk mengabari keluarganya di Mekah. Orang itu ketangkep sama sahabat Nabi SAW, dibawa kepada Rasulullah SAW, diinterogasi, dan dia kemudian menjawab, aku disuruh oleh, disebutlah nama sahabat Hatib. Siapa Hatib? Siapa yang nyuruh itu? Veteran perang Badar. Apa kata Umar? Rasulullah, izinkan saya menebas lehernya, penegakan hukum. Ya kan, nggak boleh melanggar instruksi Nabi SAW. Nabi Pak, Nabi loh itu Pak, kekasih Allah, top komandan, kepala negara, tapi tetap nurut sama Allah. Apa kata Nabi SAW? Kalau kita bahasakan dalam bahasa kita, sepertinya Allah tahu bahwa veteran perang Badar itu tetap akan melakukan beberapa kesalahan dalam hidup mereka. Maka Allah turunkan ayat, Allah sudah mengampuni semua kesalahan yang akan mereka lakukan di masa datang. Masya Allah. Artinya apa? Nabi nggak punya opsi kecuali memaafkan. Padahal telak itu pelanggaran, kan spionase untuk kepentingan musuh itu. Ya begitu Rasul, sejarawan mengatakan, Mbak, kata sejarawan, tapi berarti boleh dong memaafkan orang yang sudah berkhianat seperti itu. Sejarawan mengatakan, cek dulu khianatnya jenis apa dan siapa orangnya. Ternyata bukan mengabari musuh agar mereka bersiap untuk menghadapi umat Islam, bukan. Dia hanya mengabari, ngutus orang, ngabari keluarganya yang masih ada di Mekah agar lebih berhati-hati. Ngajak kalau bisa udah masuk Islam aja lah, ini Muhammad bersama sahabatnya udah berangkat ke sana gitu. Rahimakumullah. Kemudian kita belajar dari peristiwa itu bahwa penghargaan kepada rekam jejak seseorang itu adalah suatu keniscayaan di dalam kehidupan ini. Jadi tetap nggak sama, rahimakumullah, nggak bisa disamakan. Orang baru sholat dengan yang udah lama sholat tetap beda. Baru belajar dengan yang udah lama belajar tetap beda. Yang udah lebih tua umurnya dengan yang masih muda tetap harus dibedakan, rahimakumullah. Jadi selalu ada pengecualian. Yang paling menarik adalah Nabi SAW ketika membuat pengecualian, basisnya selalu Allah. Karena Allah mengecualikan mereka, veteran perang Badar. Perang ketika umat Islam jumlahnya sangat sedikit, harus melawan jumlah musuh yang sangat banyak. Mereka enggak gentar, mereka berjuang, mereka membela Nabi SAW dan mereka membela Islam. Ya, jadi jasa Islam melarang kita melupakan jasa baik. Rahimakumullah. Berikutnya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke bagian yang kedua, ya, deklarasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi kan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu adalah teladan. Jadi surat ini, Pak, menariknya apa? Jadi secara garis besar dia memuji tapi membuat pengecualian. Memuji membuat pengecualian. Di bagian keduanya pujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Uswatun hasanah, coba. Fi Ibrahim. Suratnya turun kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Tapi kemudian ada pengecualian. Illa qaula Ibrahim li abih. Ada yang dikecualikan. Enggak semua bagian dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keteladanan. Doa Nabi Ibrahim untuk ayahnya itu bukan teladan, jangan diikuti. Ya salam. Ini masalah kita, Pak. Kultus individu. Kita sedih sekali, ada orang teriak, apaan sih
Anda itu terlalu fanatik sama kiai Anda. Yang ngomong fanatik sama ustadznya. Sama aja bohong kan? Bang, gak ngaji bang. Gak ada ilmunya. Wede. Giliran yang gaji kiainya dia ikut ngaji. Rahimakumullah. Jadi nuduh orang jangan fanatik, dia sendiri super fanatik. Ini nih, ke Nabi saja Allah ngajari kita apa? Nabi Ibrahim teladan, uswatun hasanah, selalu ada pengecualian untuk makhluk. Maka sampai-sampai saya pernah Pak dinasihati, kamu kan kagum kata yang menasihati sama orang-orang yang hebat itu, ilmunya luas itu. Pastikan kamu juga melihat kekurangannya. Dan kamu mengatakan itu kekurangan, itu kesalahan, namun kamu tetap belajar sama beliau, kamu tetap mengaguminya karena orang itu baiknya lebih banyak daripada buruknya. Yang menasihati melanjutkan, jika kamu merasa bahwa orang yang engkau kagumi itu segala-galanya, nggak ada buruknya, nggak ada salahnya dan sebagainya, mulailah berusaha untuk meninggalkannya. Karena sebentar lagi kalau kamu tetap bersamanya, kamu akan menjadi pemujanya dan penyembahnya. Aywa, rahimakumullah. Keren tuh nasihat itu Pak. Harusnya begitu kita dalam menjalani agama ini. Ya. Berikutnya, rahimakumullah. Lanjut. Nah ini menarik nih, ayat 7-9. Fikih hubungan internasional. Fikih HI atau toleransi beragama. Asallah ayja'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Maafkan, bisa jadi suatu hari Allah akan menjadikan antara kamu dan orang-orang yang engkau musuhi itu rasa kasih sayang. Maka ketika membenci, temukan alasan syar'inya. Kok Anda enggak dekat sama beliau? Saya khawatir beliau enggak suka sholat. Khawatir saya kebawa gayanya. Bukan saya nolak beliau ngajak saya ngopi, bukan. Tapi kan ngajaknya jam 2.30. Mana ada orang ngopi 30 menit. Paling enggak 60 menit. Satu gelas plus croissant, ya kan? Iya. Lalu saya duduk sampai jam 3.30, sementara azan asar 3.15 atau 3.17. Kayaknya saya enggak bakalan ikut kalau beliau yang ngajak ngopi. Kok Anda kelihatan kayak musuh? Bukan. Saya cuma takut saya ketinggalan kelewatan sholat jamaah, itu doang. Ya. Hindari permusuhan, alasannya personal. Apalagi alasannya nggak bisa dijelaskan. Kadang-kadang ada yang begitu kan, Bapak? Orang benci orang, bang kenapa bang? Tahu tuh, males saya lihat. Kenapa? Males kenapa? Nggak ada. Itu masalah tuh. Berlawanan dengan apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat ini. Ya. Mawaddah rahimakumullah. Kita nggak tahu, terjadi kan? Oh terjadi. Apalagi kalau bapak-bapak suka baca politik, dunia politik itu luar biasa kan? Dulunya musuhan, dulunya Masya Allah, sekarang berasyik maksyo. Tapi itulah fenomena kehidupan, kita pun seperti itu. Gak usah jauh banget lah. Sama istri lagi akan nikah, wede, cinta berbunga-bunga kan. Lama-kelamaan masih sekuat itu cintanya? Enggak. Kecuali illa marrahimah rahbu, kecuali beberapa orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak jarang kan yang kemudian berujungnya, endingnya permusuhan. Dulu cintanya mati itu, cinta mati, tiba-tiba musuhan. Rahimakumullah. Jadi rahimakumullah kita lebih rileks dengan kalau ternyata harus ada musuh, harus bermusuhan, carikan alasan agamanya. Dan nanti insya Allah ketika agamanya membaik, atau kita tiba-tiba berubah, merasa saya terpanggil untuk dakwah nih, ngapain saya musuhi, saya ajak aja, itu jauh lebih bagus. Rahimakumullah, itu jauh lebih keren. Nah berikutnya rahimakumullah masih tentang hubungan internasional ini. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi Pak, nah ulama tafsir bahas ini nih. Kenapa Allah pakai tabarruhum, albir? Albir itu adalah kullu jawami'ul khair, semua jenis kebaikan. Jadi kalau orang enggak memerangimu, walaupun dia enggak sekeyakinan denganmu, maka berbuat baiklah kepadanya dengan puncak kebaikan, kebaikan yang terbaik. Antabarruhum, Masya Allah. Selesai? Enggak Pak.
Allah pakai kata tuqsitu, al-qist. Apa beda al-adlu dengan al-qist? Al-qist, puncak keadilan. Jadi berbaiklah kepada orang yang tidak sekeyakinan denganmu, tapi syaratnya sederhana aja, dia tidak memerangi agamamu, dia enggak mengusirmu, dia enggak mengusik keyakinanmu. Terserah dia keyakinan apa, tapi selama dia tidak mengganggu keyakinanmu, tidak mengganggu agamamu, tidak mengusirmu, maka engkau harus berbuat baik kepadanya dengan puncak kebaikan dan bersikap adil kepadanya dengan puncak keadilan. Allah karim, rahimakumullah. Ini Pak. Coba cari teks ayat begini atau teks keagamaan begini di dalam kitab agama manapun, kita nggak bakalan nemu, Pak. Ini cuma ada di Islam tok. Masya Allah. Ya, rahimakumullah. Kita lanjut ke paragraf berikutnya, paragraf 4 sebelum akhir ini, ujian ketulusan. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat muhajirat famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihin. Ya. Jadi kalau ada yang datang, nah ini menarik nih, Bapak. Jadi kadang-kadang ya lagi-lagi pengecualian, Hudaybiyah dong. Apa isinya, Pak? Kalau ada orang Mekah musyrik datang ke orang Madinah, orang Islam kan notabene kan, maka wajib dikembalikan ke orang Mekah. Nggak boleh kemudian malah dilindungi, diterima, enggak, balikin. Dan isi Hudaybiyah juga, kalau ada orang Islam Madinah datang ke Mekah ke orang musyrik, maka orang musyrik nggak harus balikin, boleh dihabisi atau di penjara atau dibelenggu dan seterusnya. Nah kejadian ya si ibu-ibu itu dimasuk Islam, dia hijrah, dia datang ke Nabi menyatakan dirinya sudah Islam. Nah, diuji dulu, ini benar enggak, ya kan? Jadi menarik kalau kita baca tafsir, Pak. Itu diuji apa? Nih orang beneran ninggalin Mekah karena Allah atau ninggalin Mekah karena benci suami. Kalau ninggalin Mekah karena benci suami, dibalikin lagi. Sebelah sama suaminya, balik lagi, nggak bisa. Tapi kalau dia ninggalin Mekah ke Madinah karena Allah, dia pengen menyelamatkan imannya, maka apa perintah dari Nabi SAW? Apa perintah ayatnya? Balikin maharnya, bukan balikin orangnya. Ya, diutus utusan atau tunggu sampai waktunya tiba, ketemu orangnya, cek dulu maharnya berapa, dibayarkan buat bisa nikah sama perempuan ini, balikin maharnya. Masya Allah, itu segitunya, rahimakumullah. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Dia Madinah nih, terus istrinya kabur ke Mekah. Siapa yang balikin maharnya? Perintahnya dari Nabi, ambil dari Baitul Mal Muslimin, balikin maharnya. Kenapa? Karena dia nggak bisa lagi mendapatkan istrinya gara-gara perjanjian yang dibuat oleh pemimpin umat Islam, Rasulullah SAW. Kan gara-gara perjanjian Nabi itu kan, Nabi sepakat kalau ada orang Islam ke kota Mekah nggak harus dibalikin. Nah ini orang dia istrinya yang ke Mekah, gimana dong? Kan udah bayar mahar, maharnya dibayar kembali dari Baitul Mal. Bertanggung jawab itu seorang pemimpin dalam Islam. Jadi enggak, ini wewenang saya membuat perjanjian dengan pihak lain yang dirugikan rakyatnya terus dia diam aja. Lah, enggak begitu pemimpin dalam Islam. Dia bertanggung jawab, rahimahullah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, jadi diuji keimanannya, diuji keislamannya. Bagian akhir, rahimakumullah. Ayat 12-13 tentang yang tadi saya bahas di mukadimah, emansipasi politik. Ya. Ya ayuhan nabi, idza ja'akal mu'minat yubayyi'naka 'ala an la yusyrikna billahi syai'an wa la yasrikna wa la yaznin wa la yaqtulna auladahunna wa la yatina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihin wa arjulihin fala ya'sinaka fi ma'ruf fabayyi'hunna wastaghfir lahunna. Ya. Jadi kalau mereka berbaiat, perempuan terima baiatnya. Kalau mereka minta dibaiat, baiatlah mereka, rahimakumullah. Masya Allah, itu kan kemerdekaan untuk memilih afiliasi, berafiliasi kemana, merdeka sekali dalam Islam, nggak ada belenggu sama. Harusnya kan datang perempuan nih, kan ditanya, kamu istri udah nikah, suami nanya dulu sama suami kalau mau gabung sama Nabi, sama kamu
ambil bayar dari, enggak, langsung aja, langsung bayar. Atau dia belum nikah, nggak ada Nabi nyuruh nanya dulu ke ayahnya setuju enggak, langsung rahimakumullah diakui hak politiknya sejak 15 abad yang lalu, rahimakumullah. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, surah ini luar biasa ya, menggambarkan bagaimana pentingnya ketegasan dalam berakidah, sebagaimana surah ini juga ngajari kita tentang kebaikan atau tanggung jawab bersosial. Jadi akidah itu harus dengan loyalitas penuh, rahimakumullah, nggak boleh setengah-setengah, tapi itu sama sekali di saat yang sama tidak menegasikan tanggung jawab kita bersosial. Ini penting sekali ya, sebagaimana semua ayat, semua surat itu penting dalam Al-Qur'anul Karim, tapi terlebih surat ini rahimakumullah untuk kita pada hari ini. Seolah-olah ada kesan di luar sana orang kalau agamanya bagus pasti rusak sosialnya. Lah, orang kalau agamanya bagus pasti nggak toleran. Nah, rahimakumullah, enggak seperti itu. Baca surah Mumtahanah kita jadi paham. Justru mereka yang agamanya benar, totalitas kepada Islam, totalitas kepada keimanannya, sehingga dia mau baca Al-Quran, mau belajar teladan Nabi SAW, maka ia pasti akan luar biasa toleransinya, luar biasa saling memahaminya, luar biasa maafnya, dan luar biasa bahkan dalam soal tidak mau mengkultuskan siapapun. Bayangkan ketika kita tidak mengkultuskan seseorang, itu artinya apa, Pak? Artinya ketika kita melihat orang salah, kita tidak buru-buru memvonisnya. Hati akan berbisik, perbuatannya saja dia masih terbuka kemungkinan untuk bertobat, dia masih bisa jadi orang baik suatu hari nanti. Demikian rahimakumullah, semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Mudah-mudahan ayat ini terhafal, ayatnya surat ini terhafal, ayatnya enggak banyak kan, cuma 13 rahimakumullah ayatnya, tapi menjadi pondasi penting bagaimana seharusnya kita berislam. Jangan lupa yang kisah pertama tadi, kisah veteran perang Badar, walaupun dimaafkan oleh Rasulullah SAW, jadi kita ambil posisi seperti peran yang dimainkan Nabi, memaafkan orang yang memang benar punya jasa. Setelah dicek ternyata beliau tidak punya niat jahat, kan gitu. Tapi jangan ambil posisi sahabat veteran perang Badar, karena kita bukan veteran perang manapun kan, Pak. Nggak ada yang pernah ikut perang kan di sini, Bapak-bapak. Ya, jangan nanti dikit-dikit gini-gini jasa saya banyak. Itu paling nyebelin itu orang seperti itu. Rahimakumullah. Ya, biarkanlah. Kalau kemudian kita dimuliakan karena jasa kita, alhamdulillah. Tapi nggak perlu kemudian kita tiba-tiba pengen ngambil peran seperti yang dimainkan oleh salah satu sahabat Nabi veteran perang Badar ini. Demikian. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.